Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Korea, NIM 190711023. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana teknik berkomunikasi terapeutik untuk mengatasi pasien yang terkena HIV/AIDS yang sedang marah-marah. Di sini ada pengertian tentang HIV/AIDS. HIV adalah salah satu virus mematikan yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terkena HIV/AIDS perlu diberikan pengobatan atau dukungan moral. HIV dapat menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, anak dewasa, hingga orang yang lanjut usia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menghadapi pasien yang sedang marah. Yang pertama itu, di sini sebagai perawat kita harus siap untuk menghadapi emosi pasien yang beragam. Misal ketika pasien marah karena telat diberikan obat atau karena merasa kesakitan, kita sudah tahu bagaimana cara berkomunikasi atau cara mengatasinya. Yang kedua, tunjukkan empati, yaitu ketika ada pasien marah, cara terbaik menghadapinya adalah mendengarkan dan menunjukkan empati daripada ikut berdebat dan berargumen. Sulit mengetahui agar penyebab kemarahan bisa jadi karena mereka sedang kesakitan atau si perawat perlu sabar dan mendengar keluhan pasien. Yang ketiga, hati-hati dalam berbicara, yaitu kata-kata perawat bisa dijadikan oleh pasien dalam situasi marah. Perawat perlu berhati-hati saat berbicara sehingga tidak memperparah situasi. Yang keempat, jangan menghiraukan perasaan mereka atau menghiraukan perasaan pasien, karena itu tidak ada pasien marah yang suka dihiraukan oleh dokter ataupun perawat. Tenaga kesehatan justru perlu memberikan perhatian yang khusus kepada pasien. Yang kelima, hiburlah mereka. Jika perawat telah berusaha meredahkan amarah pada pasien dan tidak berhasil, bicarakan saja. Pasien marah, tidak ada orang yang sempurna, dan jika pasien ingin marah, biarkan mereka sedikit marah. Ingatlah untuk tetap tenang dan berusaha menghibur mereka, dan sampaikan bahwa perawat memahami perasaan pasien. Di sini ada percakapan tentang pasien dan perawat, yaitu yang pertama, tahap orientasi. Tahap orientasi ini terdiri dari nama perawat, nama pasien, tujuan, dan yang akan dibicarakan, topik yang akan dibicarakan. Misal, perkenalkan, nama saya Umi Korea, saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kebetulan saya yang berdinas di pagi ini dari jam 8 sampai jam 12 siang. Apakah benar ini dengan Ibu si A? Baik, tujuan saya ke sini untuk memberikan obat dan pengertiannya, dan apa yang dikatakan kepada dokter dengan waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Sebelum melakukan tindakan, sebaiknya perawat membimbing pasien agar tidak mudah marah. Misal, Ibu sebelum dilakukan tindakan, kita membaca doa dulu ya. Ibu hanya perlu mengikuti apa yang saya ucapkan. Hal ini untuk mengurangi kecemasan Ibu dan juga bisa mengontrol emosi Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli dzunubi wajib goido qalbi wa ajirna minasyaiton. Yang kedua, tahap kerja. Perawat memberikan obat dan menjelaskan bagaimana cara obat tersebut diminum. Yang ketiga, tahap terminasi. Di sini perawat menanyakan bagaimana keadaan pasien, apakah sudah merasa nyaman atau belum, atau menanyakan apa ada yang ditanyakan. Keempat, rencana tindak lanjut. Perawat menanyakan kontrak kepada pasien yang akan datang. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.